memahami hanya zohirnya, orang akan kaku dalam beragama. Maka sikap dan tindakannya cenderung radikal. Sedangkan orang yang memahami teks itu kemudian berusaha memahaminya lewat konteksnya, itu cenderung bersikap bebas dalam beragama. Itu disebut dengan kelompok liberal namanya. Kita ini mau ambil posisi mana kalau melihat ayat Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, umat yang pertengahan. Artinya dalam menyikapi teks baik Al-Quran maupun hadis Nabi, kita baca zohirnya, kita pahami makosidnya. Perintah-perintah agama zohirnya kita kerjakan, tapi kita pun tidak lepas dari tujuan kenapa Allah mewajibkan satu hukum kepada kita. Jadi nggak berhenti hanya pada zahirnya. Sholat ya jangan paham sekedar sholat saja. Untuk apa Allah perintahkan kita untuk sholat? Allah sendiri menyebut nanti di ayat-ayat yang lain. Contohnya, aqimis sholata lidzikri, tunaikanlah sholat untuk kamu ingat kepadaku. Jadi orang sholat itu adalah membangun rasa, menyambungkan dirinya dengan Tuhan. Tapi orang liberal lain lagi, pokoknya kalau gitu yang penting ingat Tuhan, biar nggak sembahyang juga nggak apa-apa. Kan kacau tuh namanya. Wong perintahnya suruh sholat, medianya sholat. Tujuan supaya kita selalu ingat kepada Allah. Bukan berarti kalau udah ingat sama Allah kemudian kagak sholat. Emang ente kalau ingat makan bisa kenyang, kalau nggak gegares? Ya kan kudu nyuap itu nasi. Gitu kira-kira. Makanya menjadi umatan wasaton tuh nggak gampang. Dibutuhkan berbagai macam perangkat ilmu untuk memahami nas itu tadi. Bahasa Arabnya saja harus komplit dari mulai nahu sorofnya. Balaghahnya ada 3 disiplin ilmu, ada bayan, ma'ani, ada badi. Belum lagi ilmu mantiknya kudu paham. Belum lagi nanti kita butuh ilmu lain, usulnya, baik usul fiqh maupun usul tafsirnya. Kita pun harus paham ketika membaca ayat asbabun nuzulnya, membaca hadis harus tahu asbabun wurudnya. Dengan perangkat-perangkat itu kemudian orang melakukan istidlal lewat istinbatul ahkam, baru kemudian mengeluarkan hukum. Enggak serta-merta orang dengan mudah memahami Quran terjemah. Makanya kalau bukan orang yang nyantri di pesantren, saya hampir pastikan gak bakalan bisa memahami ayat-ayat Quran sampai kepada makosidnya. Dan itu hanya ada di dunia pesantren. Hidup santri. Yang kita ngenes sekarang orang pada belajar agama baru mendingan dikit aja udah merasa paling soleh. Kemarin yang brengsek dia, begitu sekarang ngaku tobat, dia ngaku hijrah. Baru hijrah seminggu udah ngaku udah paling bener dan nyalain kiai. Itu lagunya kayak begitu, kelompok hijrah, pecinya juga bulat kelihatan. Yang perempuan wah jilbabnya nyengser sampai ke aspal. Yang laki-laki jenggotnya main panjang-panjangan, jidatnya main item-iteman. Dia pikir beragama hanya dengan simbol. Dengan jenggot panjang berarti dia soleh, dengan jidat hitam berarti dia orang taat, dengan jilbab nyengser sampai ke aspal sholat dia orang suci. Gak cukup hanya sekedar itu. Makanya kalau kita baca ratib di belakang ada itu doanya, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan mengikuti Nabi Muhammad zahiran wa batina, secara zahir maupun secara batin. Artinya
artinya luar dalam kita ngikutin, bukan cuma tampilan zahir, tapi juga sikap dan kelakuan hidup kita harus ngikutin caranya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baca dan pelajari sejarah. Ada lagi disiplin ilmunya namanya sirah nabawiyah. Dan lagi-lagi yang kayak itu cuma di pesantren adanya. Di sanawiyah biasa kita baca Khulasan Nurul Yakin. Ada kayak di sini ya. Ntar baca aslinya, jangan Khulasohnya, Nurul Yakinnya. Kalau perlu baca lagi Sirah Nabawiyah yang lain. Yang paling tipis hari ini jadi disusun oleh Said Ramadan Al-Buti. Itu lengkap dengan analisa ilmiahnya. Maka kita akan paham beragama ini nggak mudah untuk memahaminya, kecuali kita awam, tinggal ngikut yang alim saja. Tapi yang santri begini, walaupun sekarang masih awam, kewajiban untuk memahami agama lebih dalam lagi supaya tidak norak dalam beragama. Karena banyak orang norak sekarang beragama. Emang dia pikir tampilan zohir tuh pasti bener. Nih saya pakai sorban begini, emang tandanya ini saya soleh pakai sorban? Kagak, ini mah gaya aja mau balik. Masa jadi mau balik polos? Agak dingin, lumayan aja ngangkatin awak. Gaya ini mah, ilmu saya mah bukan di sini adanya. Kesalahan saya bukan di sini adanya. Kalau kesalahan saya ada di sini, ntar surga dia saya nggak masuk. Peci, emang tanda kalau pakai peci itu pasti orang soleh? Kagak, koruptor aja di sidang pakai peci. Bandar narkoba di sidang pakai peci putih. Masya Allah. Kalau peci itu tanda kesalehan, saya nggak pakai 1, 12 saya susut. Nih sorban saya pakai, pertama buat tampilan agak beda sama jamaah, pakai sorban begini, dingin begini buat ngangkatin awak. Kalau khutbahnya ceramahnya kelamaan keringetan bisa buat ngelap keringat. Kalau panitia nyediain berkat banyak susah ditenteng, saya bungkus pakai ini. Jadi kesalahan itu tidak lewat zahir. Maka mari kembali pahami agama dengan benar sehingga tidak menuduh orang lain, mudah sekali mengkafirkan orang, mudah menyesatkan orang. Tidak. Kita pakai prinsip Nabi. Nabi kita Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu amat cinta kasihnya kepada kita semua, sampai-sampai dua sifat Allah disematkan pada Nabi kita Muhammad SAW dan tidak disematkan pada nabi-nabi yang lain. Apa? Raufur Rahim. Cari itu, gak ada di nabi yang lain, cuma ada di Nabi kita Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan orang pengikut Nabi akan sampai ke situ kalau benar memahami agama ini. Kalau memahaminya salah, seperti sedang dipertontonkan sekarang di mana-mana, termasuk di medsos itu selalu ramai, saling mencemooh hanya gara-gara beda pendapat, beda mazhab, beda ikutan, beda tokoh. Padahal perbedaan hal yang sangat biasa. Mana ada imam mazhab dulu pada ribut? Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik yang punya bangunan tersendiri mazhab Maliki. Tapi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i kemudian membangun mazhabnya sendiri disebut dengan mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad bin Hambal pun membangun mazhabnya sendiri namanya mazhab Hambali. Nggak ribut mereka, nggak kayak kita norak. Cuman beda pendapat saling mengkafirkan, seolah yang beda dengan dia pasti dalam neraka, yang masuk surga cuman dia sendiri, dan senang banget masukin orang ke neraka. Padahal tugas kita ud'u ila sabili rabbik,
ajak orang di jalan Tuhanmu, selamatkan orang dari kesesatan, bawa mereka ke jalan Allah, ajak mereka masuk ke dalam sorga, bukan masukin orang ke dalam neraka. Yang punya tugas masukin orang ke neraka adalah setan. Kalau orang tugasnya masukin orang ke neraka, apa bedanya dia dengan setan? Udah nih ceramah lagi adem-adem begini, gentak-gentak aja biar anget. Anyelep bener, ini anyelep suasana. Masya Allah. Nah kita jangan kayak begitu. Anda punya kesempatan luas di pesantren untuk menjadi ummatan wasaton, umat yang moderat, tidak liberal, tidak radikal, tapi wasaton, wasatiyah, konsep yang moderat, umat yang penuh cinta kasih kepada sesama, sebagaimana nabinya adalah nabi yang sangat mencintai umat manusia, sampai-sampai nabi pernah memohon-mohon kepada Allah agar seluruh umatnya dimasukkan ke dalam sorga, tak terkecuali yang bejat sekalipun. Nabi kepengen semua umatnya masuk sorga. Nabi gak kepengen santri dalur ablol ini ada yang nyangkut di neraka. Nabi gak mau. Semua nabi itu pengen kita masuk ke dalam sorga, dan itu dengan semangat kasih sayang. Lagi-lagi pemaknaan kasih sayang ini dalam prakteknya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memahami agama sebagai jalan Tuhan bagi keselamatan manusia. Terus tuh saya ambil contoh nih, perangkatnya dalam ilmu usul saja memahami ayat. Itu ayat nanti dipahami lewat asbabun nuzulnya, latar belakang kenapa ayat ini turun. Baca hadis nanti dipahami asbabul wurudnya, kenapa keluar sabda Nabi semacam itu ada. Kemudian ini ayat jenisnya ayat yang mutlak ataukah muqayyad. Ini ayat termasuk ayat yang am ataukah ayat yang khas. Maka nanti ada ayat yang ditaksis oleh ayat lain, ada hadis yang ditaksis oleh hadis yang lain. Ikhtilaf ulama, ada yang bilang mengatakan bahwa hadis tidak bisa mentaksis ayat. Yang ada adalah ayat mentaksis hadis. Yang pasti ada redaksi yang bersifat umum, ada redaksi yang bersifat khas yang mentaksis. Jadi begitu nanti kajian mendalam, dan itu sekali lagi saya katakan hanya ada di dunia pesantren. Makanya kalau NU itu cenderung moderat karena memang basisnya adalah pondok pesantren. Jadi ngajinya tuh tuntas, bukan ngaji yang instan. Ikut pelatihan dakwah baru 2 minggu udah jadi mubalik, tiba-tiba langsung jadi ustadz, dapat setahun derajatnya naik kiai haji. Padahal baca ayat aja nggak ngerti dia. Masya Allah, ini kebanyakan hari ini orang mau cepet-cepet tenar, ngajinya nggak pernah capek. Dek, jangan ngarep pengen dapat kalau nggak pernah mau capek. Kalau ngaji itu harus capek. Nabi ini memperjuangkan agama dengan tetesan darah, tetesan keringat, dengan kesedihan, dengan pengorbanan. Maka siapa yang paling banyak berkorban, dia akan paling banyak mendapatkan keberkahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami berikan kepada mereka banyak jalan menuju jalan kami. Ayatnya itu pakai menggunakan kalimat subul. Subul itu jamak taksir dari sabil. Sabilun, sabilani, subul. Artinya banyak jalan, bukan satu yang Allah kasih. Kalau benar kita diakui menjadi santri, Allah kasih keberkahan ilmu kita karena kita udah berkorban di jalan Allah, meniru pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan agama. Ente niat jadi santri di sini untuk mendalami agama agar bisa membimbing umat kepada kebenaran, bisa memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat.
waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, memberikan peringatan, mengajak umat, mengajari umat yang bodoh, yang awam biar ngerti. Niatkan itu semua, insya Allah Allah akan bukakan bagi kita jalan-jalan kesuksesan dunia maupun akhirat. Kuncinya adalah berkorban. Dan salah satu bukti juga kalau kita cinta sama Nabi itu berkorban. Makanya ketika ayat tadi yang awal saya bacain, Nabi Muhammad diceritakan perjuangan para rasul-rasul terdahulu, semuanya mereka berkorban di jalan Allah. Bahkan ada Nabi yang sampai kemudian terbunuh dan dibunuh. Nabi Zakaria itu lehernya digergaji oleh Bani Israel. Masya Allah, sampai pada titik itu. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dikejar-kejar, Nabi Muhammad sampai harus meninggalkan kota kelahirannya ke Madinah. Itu perjuangan menegakkan kebenaran. Maka salah satu bukti cinta kita pada Nabi adalah kita mau berkorban dan berjuang menegakkan dan memperjuangkan ajaran Islam ini selama hayat di kandung badan. Insya Allah ini kabar gembira buat santri. Orang bilang santri masa depannya suram, paling-paling bisa tahlil. Ente jawab ntar ke depan. Santri bukan cuman kerjanya memimpin tahlil orang mati doang. Hari ini ustadz dibutuhkan di semua instansi. Masya Allah, urusan dunia jangan kebangetan dipikirin, santai aja. Mungkin jabatan kita tidak seperti orang yang sekolah di luar, tapi itu pun mungkin terjadi. Wong santri pernah jadi presiden, Gus Dur presiden, sekarang wakil presiden, santri, menteri gak usah dihitung, gubernur apalagi, wali kota, bupati, ngareng, camat ya udah gak hitung. Jadi santri itu mampu bersaing sebenarnya. Kalaupun tidak, apesnya jadi ustadz gitu loh. Sejeleknya, masya Allah, ustadz pun nasibnya, insya Allah berkah hidupnya. Insya, saya bilang di masyarakat, jangan remehkan peranan ustadz. Dan urusan duit, urusan dunia, insya Allah ustadz nggak kalah sama orang-orang yang tidak ambil jalan itu. Wong pendapatan ustadz itu dengan pendapatan pegawai negeri aja nggak bisa dibandingin. Kenapa nggak bisa dibandingin? Kalau pegawai negeri pendapatnya pasti, kalau ustadz kagak pasti, makanya bisa dibandingin. Pejabat pendapatnya pasti, santri nggak pasti, kadang-kadang ada, kadang-kadang kagak. Nggak bisa dibanding. Jumlahnya nggak ada yang bisa ngitung pendapatan ustadz. Nah kalau satu malam bisa 4 yang tahlilan kan lumayan. Masya Allah. Menteri, pejabat, hatta presiden gajian sebulan sekali resminya mah, itu pun siang. Ustadz, kiai, mubalik gajiannya, nggak makin nunggu sebulan sekali. Tiap hari bisa 2-3 kali. Kalau 3 panggung berarti 3 kali. Pejabat gajiannya siang, santri gajian jam 1 malam selesai cash. Saya udah hampir 30 tahun main panggung, belum pernah diutang sama panitia. Alhamdulillah. Kalau salah ngasih amplop sering. Amplop kondangan dikasih kita ada. Tenang aja. Itu janji Allah kalau kita mau berjuang di jalan Allah, tapi jangan diniatin untuk nyari bukan. Kita niatkan memperjuangkan agama Allah. Dan itu dibutuhkan pengorbanan semua, termasuk wali muridnya. Kita semua yang umat Nabi Muhammad dituntut, kalau kita ngaku cinta sama Nabi, sejauh mana pengorbanan kita buat Nabi. Korban apa? Korban tenaga, korban pikiran, korban harta, bahkan kalau perlu korban nyawa untuk agama. Ini ada sekarang nih, korbannya bukan korban apa-apa, korban perasaan. Paling tidak kalau dibandingin sama teman-teman ente yang ada di rumah hari ini, mereka asik main game.
Mereka asik dengan gadgetnya. Ente di pesantren mau nggak mau harus mencoba asik dengan kitab-kitab dan hafalan-hafalan nazomnya. Betul? Nggak apa-apa, korbanin waktu ente untuk mendalami agama. Besok mereka yang tertawa hari ini bisa menangis. Ente yang hari ini merasa berat dan harus berkorban, insya Allah ke depan ente yang bakal tersenyum dengan senyum yang lebar. Aminnya gampang, korbannya yang susah. Amin mah amin, malasnya nggak hilang-hilang. Dibangunin kalau belum disiram belum mau bangun. Ada yang kayak gitu ada. Berkorban, orang tuanya juga berkorban. Nike Badrul Hatim, guru-guru yang lain udah korbanin waktunya, kurangi jatah keluarga demi ngurus santri, kurangi kesenangan demi mengurus santri, guru-guru tinggalin keluarganya demi membimbing santri, berkorban mereka. Maka orang tua pun harus berkorban juga. Jangan sampai nunggak bayaran di pesantren. Pengen anak pinter, pengen berkah ilmunya, sama ustaz aja nggak pernah mau nemuin. Ketemu kiai, salam tempel biar berkah. Udah sih udah bayaran tiap bulan. Itu mau bayaran lain. Perhitungan bener udah bayaran. Siapin amplop kalau ketemu kiai. Isinya maksudnya amplopnya banyak. Berkorban Pak. Sebenarnya yang wajib ngajarin ini anak ini bukan Kiai Badrul Hatim yang wajib ngajarin saudara, yang wajib saudari. Bukan ustadz, bukan kiai. Yang wajib ngajarin ente semua adalah bapak ibu ente, wajib ngajarin. Dia tuh bapak ibumu yang bertanggung jawab. Pak wali murid, woi, jangan ketekeran doang bisanya. Udah jadi orang diurus, enak dilempar ke pesantren, dia mah asik di rumah. Tapi karena memang kita sadar kita nggak punya kemampuan mendidik anak, atau punya kemampuan tapi nggak punya waktu mendidik anak, maka supaya tetap anak punya didikan yang baik, kita kirim mereka ke pondok pesantren. Kayak model saya ngajar anak saya, nggak bisa saya kayak. Ya kalau ngajar anak sendiri nggak boleh salah, ntar saya lupa, ntar saya jewer, mati bisa anak saya. Pinter kagak, blow on tuh anak. Saya tahu mau pin mulu. Maka anak saya kirim ke pesan, saya titip sama kiai. Begitu. Bisa sebenarnya saya ngajar, ilmunya ada tapi nggak sanggup. Kirim sama yang bisa. Lain kan kalau orang mendidik, nggak bakalan berani macam-macam dia. Coba anak sendiri mah. Saya ngajarin anak orang bisa sabar Pak, ngajarin anak dewek nggak sabar, bawaannya pengen gebugin aja. Ada bapak-bapak ilmunya ada tapi waktunya nggak ada karena sibuk di pasar nyari duit. Bedug subuh berangkat ke kantor, pulang bedug maghrib ke pasar, habis subuh berangkat ke pasar, pulang udah sore. Siapa yang mengurusin anak? Dikirimlah anak ke pesantren. Bapak enak cari uang di kantor, cari uang di pasar, cari uang sebebas-bebasnya. Anak bapak dititip sama kiai, dititip sama ustad. Kan harusnya mikir juga, si kiai si ustad karena dikirimin anak orang kebanyakan, akhirnya nggak punya waktu nyari duit. Pak, bapak enak nyari duit. Ustadz dititipin anak orang kagak punya waktu nyari duit. Paham nggak maksudnya? Apa? Sekali lagi biar ngerti nih ha. Yang wajib ngajar anak tuh bapak sama ibu yang wajib ngajar anak. Berhubung bapak ibunya sibuk nyari duit, anak dikirim ke pondok pesantren. Kiai yang ngurus pondok pesantren dititipin anak orang nggak punya waktu nyari duit. Maksudnya kalau udah dapet bagi dua,
boro-boro bagi dua. Adil nggak begitu? Setuju nggak? Bagus nggak? Bagus, pelit mah ubun-ubun. Tapi ini mah bukan di sini, di mana-mana. Ya kan, mana-mana termasuk sini juga. Namanya mana-mana. Gitu. Nah ini perjuangan namanya. Ente sekarang korbanin waktu masa muda, jangan dibuat senang-senang. Berjuang terus. Hafalkan yang harus dihafalkan. Dalami yang harus kita pahami. Walaupun harus ngantuk-ngantuk kita. Lelah memang megang buku pelajaran, lelah. Saya udah ngalamin duluan. Tapi amanat kita adalah sebagai anak santri, amanatnya adalah belajar. Kita belajar terus. Jadi apa? Itu urusan Allah nanti. Cita-cita boleh saja kita gelar cita-cita, tapi nasib kita nggak bakalan ketukar, insya Allah. Dan kuncinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu di surah Al-Ankabut ayat terakhir. Periksa ntar. Makanya kayak itu santri tuh kasih tugas tuh, suruh ngeresum ceramah saya malam ini. Apa ceramah saya? Yang kagak ngeresum berarti nggak dengerin. Disetrap besok. Weh, kejam amat penceramah begini. Enggak, ini ngingetin saja. Insya Allah perjuangan kita tidak akan sia-sia. Tidak. Ustadz, Kiai Badrul Hatim dengan keluarga bimbing umat sudah niat untuk li'la kalimatillah. Insya Allah Allah akan bukakan banyak jalan. Ini 4 tahun pesantren, baru 4 tahun sudah semegah ini, alhamdulillah. Saya tahu persis ini. Waktu saya pertama kemarin ini belum ada. Besok mudah-mudahan masjid dulu ya. Masjid selesai ini langsung 3 lantai, belah sini 3 lantai. Duitnya dari mana? Allah akan kirim nanti. Allah akan kirim. Mudah. Kalau Allah sudah mau, insya Allah mudah. Apalagi bila hubungannya cukup banyak. Tapi jangan ngandelin hubungan dengan manusia, karena kadang-kala malah kecewa kita. Hubungan sama Allah saja, nanti Allah yang gertak itu. Beres tuh duitnya. Lagi bapak juga duit dikumpulin buat apa pak? Pak, duit dikumpulin mulu, besok bapak mati di bawah nggak? Dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kan kalian kata Syekh Ibrahim bin Adham udah sering nguburin orang mati, masa nggak pernah ngambil pelajaran? Tuh lihat orang mati, bawa apa dia? Emang pasarnya aja bawa ke kuburan? Kagak. Bajunya dibawa? Kagak. Celananya? Kagak. Duitnya apa lagi? Kagak. Tuh ibu-ibu, tuh kalungnya, emas, kalung, giwang, anting, cincin, dimasukin kuburan apa enggak? Enggak. Buat apa juga disimpan? Kalau pengen milik kita abadi, caranya gampang pak. Woi, ini Quran loh. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ini bagian dari pengorbanan nih. Prakteknya kayak gitu. Harus diyakini ayat itu. Apapun yang kau miliki itu akan lenyap, tapi apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Ibu-ibu punya emas disimpan, begitu dia mati diambil lagi nggak sama suaminya itu emas? Diambil, besok bapaknya kawin lagi. Mana parahnya tuh emas dibuat ngelamar janda. Makanya ibu-ibu yang punya emas, daripada emasnya buat ngelamar janda, mendingan dibuat modal masuk sorga. Caranya serahin ke Badrul Hatim buat nyelesain masjidnya, buat nyelesain pondok pesantrennya. Insya Allah itu milik bapak ibu kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kan itu udah lihat sendiri, orang mati gak bawa apa-apa. Dia punya mobil Alphard, pak, Alphard, mobilnya Alphard, nggak mau naik mobil APV, gerobak dimesinin, tulang pada menentek. Naiknya Alphard yang halus jalannya, oh suspensinya adem. Tapi begitu mati, Alphardnya nggak dipakai, ditinggal di gerasi. Itu jenazahnya diangkut pakai mobil APV ambulan musola.
dimasukin ke kuburan, nggak ada yang dibawa, tikar bututnya dibawa pulang, apalagi bandanya. Maka kepemilikan kita selesai sampai di situ, nggak ada yang kita bawa. Kalau pengen harta kita ke bawah, kudu segera diweselkan hari ini juga. Weselnya di mana? Bukan di tiki, bukan di jene. Weselnya adalah di tabarruat al khairiyah, di masjid, di pesantren, dan untuk amal-amal soleh. Masuk itu wesel Bapak, harta kita ngikut, dan kita akan ketemu kembali dengan harta kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kamu akan lenyap, sementara apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Ibu-ibu yang cerdas, dia tidak akan simpan emasnya di dalam kotak perhiasan, tapi dia akan simpan emasnya di kotak bangunan, dalam bentuk bangunan, sehingga itu menjadi abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari pengorbanan. Jelas? Paham? Udah jelas, udah paham, udah malam. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.